Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 786, Cheng Yong. Yun Xiao tidak marah mendengar nada menghina Jiang Ruobing. Ia hanya tersenyum. Aku tidak berani berpikir sejauh itu. Benar-benar tidak berani. Nalan Jishuan tersenyum pahit. Sayang sekali nona muda kedua, keluarga Jiang tidak menyadari betapa beruntungnya dirinya. Ini kesempatan yang luar biasa. Para pria terbaik di dunia berkumpul di Kota Bulan Merah untuk dipilihnya. Aku benar-benar iri. Ada kilatan gairah dan hasrat di matanya. Entah ia sungguh tersentuh atau hanya menggoda. Kabarnya, beberapa elit muda sudah berhasil menembus peringkat Martial Sovereign. Mereka tidak kalah dari para tokoh legendaris. Jika aku bisa menikah dengan pria seperti itu, apalagi yang bisa kuminta dalam hidup ini? Jiang Ruobing mendengus. Kalau begitu, saudari Zishuan, cepat cari satu juga. Dengan penampilan dan konstitusi yin primordial milikmu, kau bahkan lebih unggul daripada aku di Kota Bulan Merah. Saat itu, bukan hanya generasi muda yang datang. Bahkan para pertapa yang mengasingkan diri di pegunungan pun akan keluar. Bisa jadi, para pemimpin 7 negara adidaya saling bertarung demi menikahimu. Bahkan, lelaki tua dari zona suci pun ikut bersaing. Ia terus menggoda hingga Nalan Zishuan tak mampu membalas. Yun Xiao tiba-tiba berkata, "Saudara Luo, di dalam mahar itu ada harta mistik rahasia naga. Jika kau mendapatkannya dan memadukannya dengan klon naga sejati milikmu, bukankah kau bisa langsung menembus belenggu Martial Supreme dan melangkah ke Martial Sovereign? Apa kau tidak tergoda?" Luo Qingyun menyesap anggur lalu tersenyum pahit. Kalau ini hanya pertarungan peringkat, aku yakin bisa masuk 10 besar. Tapi, untuk mengalahkan para pahlawan dunia dan menjadi nomor 1 generasi muda, aku tidak punya harapan. Kecuali, aku sudah memiliki harta rahasia naga itu sekarang, dan menyempurnakannya ke dalam tubuhku. Meski belum menjadi Martial Sovereign, aku tetap punya kepercayaan diri untuk melawan seorang Martial Sovereign. Matanya berkilat. Jelas ia memang tertarik, tetapi syarat untuk mendapatkannya terlalu berat. Ia tidak punya keyakinan untuk itu. Pelayan kecilnya, Xiao Shui, tiba-tiba menutup mulut dan tertawa kecil. Sebenarnya tidak sulit bagi saudara Luo untuk menembus Martial Sovereign. Asal Nona Nalan bersedia membantu, tentu akan berhasil. Nalan Jishuan langsung mengerti maksudnya. Wajahnya memerah, antara malu dan kesal. Saudara Luo, pelayanmu ini sudah belajar menggoda orang. Sepertinya kau yang mengajarinya. Jiang Ruobing tentu tahu tentang teknik kultivasi Nalan Jishuan dan kondisi klan Bulan Perak. Ia terkekeh. Saudari Xue benar. Kalau saudari Nalan mau membantu saudara Luo, dia bisa langsung menembus peringkat tertinggi bela diri. Bahkan bukan tidak mungkin merebut posisi pertama di turnamen tantangan. Saudari Jiang, apa maksudmu aku harus berbagi suami dengan nona muda kedua keluarga Jiang? Balas Nalan Jishuan. Jiang Ruobing tertegun, lalu wajahnya memerah. Kalau menang, kau tidak perlu mengambil Jiang Ruobing. Saudara Luo cukup membawa maharnya saja. Saudari Jiang Xiaoxue tertawa. Kalau begitu, saudara Luo akan diburu Kota Bulan Merah. Lagi pula, nona muda kedua keluarga Jiang adalah kecantikan luar biasa. Kalau reputasinya rusak seperti itu, bagaimana dia bisa menikah lagi? Bukankah itu terlalu menyedihkan? Jiang Ruobing begitu malu sampai memukul kepala Xiao Shui. Mereka tertawa dan bercanda tanpa memedulikan orang lain. Itu saran yang bagus, kata Yun Xiao sambil tersenyum. Aku setuju. Saudara Luo, kalau kau menang dan mendapat mahar, jangan lupa berikan 18 mutiara bulan Laut Timur itu kepadaku. Luo Qingyun memelototinya dan mendengus. Kalau aku benar-benar mendapatkan mahar itu, hal pertama yang akan kulakukan adalah menggiling 18 manik-manik itu jadi bubuk lalu memakannya. Yun Xiao hanya tertawa kecil. Tiba-tiba terdengar desahan lembut. Saudari, Bing, sudah waktunya pulang bersamaku. Kakak dan bibi sangat mengkhawatirkanmu.
Ekspresi mereka semua berubah. Beberapa orang tiba-tiba muncul di pintu restoran, menatap Jiang Ruobing dengan tenang. Mereka masih muda, berpakaian indah, dan memancarkan aura kepahlawanan yang angkuh. Selama beberapa waktu terakhir, memang banyak pemuda tampan bermunculan. Namun kelompok ini jelas berbeda, baik dari penampilan maupun sikap. Siapapun bisa menebak bahwa mereka adalah murid keluarga bangsawan yang datang untuk mengikuti kompetisi. Wajah Jiang Ruobing berubah ketika melihat pemimpin mereka. Ia berkata dengan kesal, "Siapa kamu? Pergi. Aku mau pulang atau tidak, itu bukan urusanmu." Nalan Jishuan sempat tertegun, lalu tersenyum pahit. Jadi ini Tuan Muda Ziling. Dalam hati ia tahu, akhirnya mereka ditemukan juga. Sejujurnya, ia tidak pernah benar-benar berpikir bisa membawa Jiang Ruobing keluar dari kota bulan merah. Semua itu hanya gurauan untuk bersenang-senang. Ruan Ziling mengangguk ringan. "Terima kasih Nona Nalan, sudah menjaga saudari Bing atas namaku." Ia melirik Luo Qingyun dan Yun Xiao, yang berdiri di samping Jiang Ruobing, lalu berkata dengan nada meremehkan. Namun Nona Nalan adalah sahabat saudara Bing. Sebaiknya jangan biarkan dia bergaul dengan orang-orang tak berguna seperti ini. Perbedaan status itu jelas. Jangan sampai ada katak yang terlalu percaya diri, mengira dirinya punya kesempatan, lalu memupuk fantasi tak realistis dan niat buruk. Wajah Nalan Jishuan langsung mengeras. Zishuan memang tidak setara dengan tuan muda bangsawan seperti Ziling. Orang-orang yang kukenal juga bukan siapa-siapa. Aku memang tidak punya pilihan. Ruan Ziling tampak tidak tersinggung. Ia menjawab dengan tenang, "Kalau begitu, mulai sekarang sebaiknya Nona Zishuan mengurangi kontak dengan saudara Bing." "Ruan Ziling, kamu dan teman-temanmu sebaiknya pergi," bentak Jiang Ruobing. "Siapa yang ku bergaul itu bukan urusanmu," lanjutnya dengan marah. "Kakak Luo dan kakak Yun Xiao adalah temanku. Tutup saja mulutmu yang bau itu." Wajah Ruan Ziling sedikit berubah, tetapi ia tidak marah. Ia hanya melirik Yun Xiao dan Luo Qingyun dengan tatapan dingin, seolah mengingat wajah mereka. Lalu ia tersenyum tipis. "Baiklah, tadi aku salah bicara. Saudari Bing, ikutlah pulang bersamaku. Kakak dan bibi sangat mengkhawatirkanmu." Jiang Ruobing menjawab dingin. "Apa itu urusanmu? Apa kau tidak dengar aku menyuruhmu pergi?" Tiba-tiba seorang pemuda berjubah panjang di samping Ruan Ziling melangkah maju sambil tersenyum. "Saudara Ziling, kau terlalu memanjakan saudari kecil ini. Kalau tidak keberatan, biar aku yang membawanya kembali." Jiang Ruobing berbalik dan langsung melempar mangkuk anggur di tangannya. Mangkuk itu berputar di udara, sementara anggur di dalamnya menyebar seperti gasing yang terbang. Cairan itu membeku di udara dan membentuk bunga teratai yang mekar. Yun Xiao sedikit terkejut. Teratai anggur itu jelas tiruan dari pedang teratai es miliknya. Dan Jiang Ruobing tampaknya hanya menirunya secara spontan. Ia tidak menyangka pemahaman gadis ini begitu tinggi, mampu menarik kesimpulan dari satu contoh. Setelah ragu sejenak, Ruan Ziling berkata, "Kalau begitu, aku merepotkan saudara Cheng Yong, tapi jangan sampai melukai saudari Bing." Mata pemuda itu sedikit menyipit. Ia tertawa ringan sambil melangkah maju. "Saudara Ziling tenang saja. Saudari Bing memang berbakat. Jurus ini indah sekali." Ia mengulurkan tangan kosongnya. Aura hijau samar berputar di antara kelima jarinya, seolah ada sungai besar mengalir di dalam telapak tangannya. Kekuatan cakarnya menekan dari atas, dan teratai anggur itu langsung tertahan di udara. Cheng Yong, salah satu dari 5 pahlawan wilayah barat, Cheng Yong dari Lembah Bintang. Nalan Jishuan berseru kaget. Wajahnya penuh keterkejutan. Ia tidak menyangka pemuda yang datang bersama Ruan Ziling memiliki latar belakang sebesar itu. Para pemuda elit di pintu hanya tersenyum santai. Sikap mereka yang tenang menunjukkan bahwa mereka sudah terbiasa berada di posisi tinggi. Jelas masing-masing memiliki latar belakang luar biasa. Jiang Ruobing juga terkejut. Ia tahu lawannya sangat kuat. Dengan satu tangan ia membentuk segel dan berteriak, "Meledak!" Teratai anggur itu langsung meledak, berubah menjadi ribuan jarum air kecil yang menyebar ke segala arah, berusaha menembus kendali Cheng Yong.
Cheng Yong tertawa keras. Ia mengepalkan tangannya, langsung menguasai satu sudut ruang itu. Anggur yang tersebar seketika menguap dan mengering. Jiang Ruobing semakin terkejut. Kilatan cahaya muncul di tangannya ketika ia mencabut pedang panjangnya dan bersiap menyerang. Xiao Xue yang berdiri di belakangnya juga menghunus pedang. Mereka berdua bergerak serempak, satu di kiri dan satu di kanan, membentuk susunan pedang sederhana dan mengepung Cheng Yong. Cheng Yong tertawa ringan. Dengan gerakan kaki yang lincah, ia berpindah-pindah di antara dua pendekar pedang itu dengan mudah. Dalam beberapa jurus saja, ia sudah menepuk bahu keduanya dengan ringan. Pedang panjang di tangan mereka langsung terlepas dan jatuh ke lantai. Ia tersenyum dan berkata, "Saudari, Bing, sebaiknya ikut aku pulang dengan patuh. Awalnya aku tidak terlalu tertarik padamu, tapi sekarang ini jadi cukup menarik. Haha. Ingat baik-baik wajahku, akulah yang akan memenangkan pertarungan di arena nanti." Dengan senyum penuh percaya diri, ia mengulurkan tangan hendak meraih Jiang Ruobing. "Cheng Yong," seru Nalan Zixuan dengan kaget dan marah. "Berani sekali kau menyakiti saudari, Bing." Cheng Yong mengangkat kepalanya dan menatap Nalan Zixuan. Tatapannya berubah aneh. "Jadi kaulah murid sekte bulan perak dengan tubuh yin primordial yang telah menyempurnakan teknik asal-usul gadis cantik sampai tingkat tinggi?" Ia menatap Nalan Zixuan dari atas sampai bawah tanpa sungkan, lalu menyeringai. "Kau juga ikut denganku." Saat ia hendak melangkah maju lagi, terdengar desahan pelan dari Yun Xiao. "Saudara Luo, kali ini aku benar-benar harus mengakui keunggulanmu. Kau bisa menahan diri selama ini. Kesabaranmu bahkan lebih hebat dariku. Aku mengaku kalah. Bagaimana caramu melakukannya?" Wajah Luo Qingyun tetap datar, seolah semua yang terjadi tidak ada hubungannya dengannya. Ia menyesap anggur dengan tenang. "Aku menunggumu bergerak." Yun Xiao tersenyum pahit. "Kenapa kau tidak melakukannya sendiri? Mau terlihat keren?" Luo Qingyun meletakkan mangkuk anggurnya. Kilatan niat membunuh muncul di matanya saat ia berkata perlahan, "Karena aku takut tidak bisa mengendalikan diri dan membunuh mereka semua. Aku tidak ingin menimbulkan masalah. Jadi kau ingin aku yang menanggung masalah ini?" Potong Yun Xiao dengan wajah muram. "Kau tidak pernah takut pada masalah," jawab Luo Qingyun sambil mengangguk. Yun Xiao benar-benar merasa tertekan. Ia menghela napas dan tersenyum pahit. "Ayah, kali ini aku benar-benar kalah olehmu. Sepertinya aku memang tidak punya pilihan selain ikut terlibat." Percakapan mereka langsung menarik perhatian Cheng Yong dan yang lainnya. Orang-orang di restoran yang semula menonton dengan penuh minat, kini mulai mundur ketakutan setelah mengetahui identitas Cheng Yong. Salah satu dari 5 pahlawan wilayah barat. Ditambah lagi lembah bintang yang sangat berpengaruh. 2 nama itu saja sudah cukup membuat siapapun enggan mencari masalah. Tatapan Cheng Yong tertuju pada mereka berdua, terutama Luo Qingyun. Ia merasakan sedikit bahaya dari pria itu. Sedangkan Yun Xiao sama sekali tidak ia anggap serius. Seorang martial grandmaster bintang 5 bisa ia bunuh 100 sekaligus dengan satu telapak tangan. "Saudara Ziling," kata Cheng Yong dingin tanpa melepaskan pandangannya dari Luo Qingyun. "Bukankah peraturan Kota Bulan Merah melarang kita membuat masalah sembarangan?" Nada suaranya tetap tenang, tetapi jelas, ia juga sedikit berhati-hati terhadap aturan Kota Bulan Merah. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.